Sistem pencernaan kita terdiri dari serangkaian organ yang memungkinkan kita mendapatkan nutrisi dan energi yang dibutuhkan dari makanan yang kita makan. Pencernaan dimulai dari mulut, di mana mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Makanan mengalami pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik merupakan gerakan mengunyah makanan yang bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil agar lebih mudah diproses di dalam tubuh. Sedangkan pencernaan kimiawi, di mana pencernaan ini melibatkan enzim-enzim yang membantu menguraikan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Setelah dari mulut, makanan menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang terletak di sebelah kiri atas tubuh, berbentuk seperti kantong. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida atau HCl. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan usus untuk penyempurnaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari, duodenum, dan usus kosong, jejunum memiliki kesamaan, yaitu memiliki lipatan melingkar. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas adalah getah pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan mengandung 3 jenis enzim pencernaan, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan getah empedu adalah getah pencernaan yang dihasilkan oleh kantung empedu di hati yang berfungsi untuk mencerna lemak agar mudah diserap oleh usus halus. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam usus kosong. Pada usus ini,
makanan terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan. Enzim pencernaan tersebut ialah enzim erepsin, enzim sukrase, enzim laktase, dan enzim maltase. Enzim erepsin berfungsi untuk mengubah peptida menjadi asam amino. Enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa, dan enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Setelah makanan dicerna di dalam usus 12 jari dan usus kosong, maka selanjutnya makanan akan dicerna di dalam usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan ini terjadi penyerapan sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Usus penyerapan berbentuk jonjot atau pili yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya makanan akan dicerna di dalam usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang dicerna oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Sebelum feses dikeluarkan melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh oleh feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Setelah rektum penuh, maka feses akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Setelah mempelajari proses pencernaan tersebut, kita sudah memahami salah satu ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan. Kita sudah tahu untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh dibutuhkan organ-organ yang dapat mencernanya, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Maka sangat berguna untuk kita memahami sistem pencernaan dan perannya dalam kesehatan.